Kembali di News Malam, pemirsa Komisi 3 DPR memberi penilaian atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terkait kasus hak cipta yang menimpa penyanyi Agnes Monica atau Agnes Mo. Komisi 3 menyimpulkan putusan Hakim atas perkara Agnes Mo tidak sesuai aturan perundang-undangan. Bos, makasih ya. Dalam rapat dengar pendapat yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama dengan Dirjen Kekayaan Hak Intelektual dan Badan Pengawas Mahkamah Agung Jumat siang, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menerangkan jika keputusan Pengadilan Tata Niaga Jakarta Pusat diduga melanggar ketentuan perundangan. Hal ini terkait dengan kasus hak cipta dan royalti lagu milik penyanyi Agnes Mo dengan Ari Bias. Agnes Mo dinyatakan bersalah dan harus membayar royalti sebesar 1,5 miliar rupiah karena dianggap membawakan lagu berjudul Bilang Saja tanpa izin. karena ini berbeda dengan apa yang diatur di undang-undang, ya, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 yang mengatur bahwa pembayaran royalti itu lewat LMK. Ya. Lalu kami juga perlu menggarisbawahi bahwa putusan dalam perkara Agnes Monica di tingkat pertama tersebut hanya mengikat kedua belah pihak, tidak mengikat pihak-pihak lain. Jadi kami sosialisasikan juga, tadi juga Pak Dirjen Kekayaan Intelektual mensosialisasikan terhadap stakeholder hak cipta lainnya, tetaplah berlaku ketentuan, ya, Nomor 28 tahun di Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang hak cipta, bahwa pembayarannya itu lewat LMK, lalu baru didistribusikan kepada para pencipta. Nah, ini sama-sama terus kita kawal agar tidak terjadi kegaduhan. Komisi 3 DPR juga meminta Mahkamah Agung untuk membuat surat edaran atau pedoman terkait panduan untuk penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan ketentuan terkait hak kekayaan intelektual lainnya secara komprehensif, agar tidak ada lagi putusan yang tidak mencerminkan keadilan kepastian hukum. Namun hingga kini pihak Mahkamah Agung belum memberikan keterangan resmi terkait kasus tersebut. Selanjutnya, Komisi 3 meminta Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum untuk mensosialisasikan secara luas terhadap semua pihak terkait mekanisme perolehan lisensi pengelolaan royalti. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Melalui media sosial Instagram, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi membagikan momen kedatangan tamu spesial. Ayo, Mas, makan apa, Mas? Makan sambelnya bikinan KDM kedatangan putra sematawayang Presiden Prabowo Subianto yakni Didit Hedi Prasetyo bersama selebritas Happy Salma di kediamannya di Lembur Pakuan, Subang, Jawa Barat. Momen ini nampak begitu santai dan hangat, bahkan KDM menyempatkan diri membuat sambal secara langsung untuk tamu spesialnya. Oh, orang Sukabumi ulah poho kanu sambalnya. Tong hilap dan harus bisa. Iya. Deddy pun melalui Instagramnya juga membagikan momen anak perempuannya Ni Hyang Sukma Ayu saat berfoto berdua dengan Didit Prabowo. Foto ini juga nampak di-post ulang dalam unggahan media sosial Instagram Didit Prabowo. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air usai melakukan lawatan ke Rusia selama 2 hari. Presiden tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma pukul 5 sore. Presiden Prabowo resmi mengakhiri kunjungan kenegaraannya di Federasi Rusia. Prabowo lepas landas dari Bandara Pulkovo, Saint Petersburg, Rusia, menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma Jumat malam waktu setempat dan tiba di Jakarta pada Sabtu sore ini. Presiden nampak turut didampingi sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Sebelumnya, selama 2 hari di Saint Petersburg, Presiden menjalani rangkaian agenda penting yang memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Kementerian Dalam Negeri menggelar pemeriksaan kesehatan kepala daerah pada hari ini. Pemeriksaan kesehatan sebagai salah satu persiapan para kepala daerah sebelum menjalani retret gelombang 2. Kepala daerah yang telah menjalani pemeriksaan kesehatan diantaranya Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra, Wakil Gubernur Bangka Belitung Heliana, serta Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu
Syashabila Mus dan Laode Yasir. Beberapa kepala daerah lainnya masih dalam proses menjalani pemeriksaan kesehatan. Sebagai informasi pemirsa, retret gelombang 2 akan diikuti oleh 87 kepala daerah dengan posisi gubernur dan wakil gubernur 6 peserta, wali kota dan wakil wali kota 6 peserta, bupati 38 peserta, dan wakil bupati 37 peserta. Retret gelombang kedua akan dimulai hari Senin 23 Juni di IPDN Jatinangor, Jawa Barat. Pemeriksaan ini dipantau langsung Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Ya, ketika gelombang pertama sebetulnya idealnya adalah gubernur, wakil, wali kota, bupati, dan wakilnya juga ikut sama-sama. Tetapi tidak memungkinkan secara teknis dari segi tempat, biaya, dan lain-lain. Nah, karena itu didesain para wakil itu bergabung di hari terakhir. Nah, sekarang karena memungkinkan secara tempat, kemudian juga tidak terlalu banyak, maka sekalian saja. Karena penting sekali untuk memastikan keberadaan wakilnya itu harmonis. Kita cukup banyak menerima informasi kondisi keberadaan wakilnya, ada yang harmonis, ada yang bisa berjalan cepat, ada yang dilaporkan juga tidak terlalu maksimal gitu ya dalam pengelolaan hubungan. Nah, karena itu salah satu materi yang dikuatkan kembali di sini adalah bagaimana keberadaan wakilnya itu harus tetap seirama sampai di ujung masa jabatan. Nah, Pulau Panjang, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat dijual di situs online luar negeri. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di iNews Malam.